Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Clara pada mata pelajaran fisika kelas 11. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang fluida statis yang diawali dengan massa jenis. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami tentang massa jenis berbagai zat, yaitu zat padat, cair, dan gas. Perhatikan kedua gambar ini. Gambar sebelah kiri menampilkan seseorang yang sedang meniup balon karet biasa, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan balon udara. Mengapa balon yang ditiup yang pastinya cukup ringan tidak dapat terbang, sedangkan balon udara yang cukup berat dapat terbang? Anda penasaran? Nah, untuk menjawab persoalan ini, yuk kita pelajari materi hari ini sampai selesai. Sebelum menjawab persoalan tadi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, kata kunci dari fluida ini adalah dapat mengalir dan dapat berubah bentuk. Jadi, yang tergolong dalam fluida atau zat alir hanyalah zat cair dan gas. Fluida tergolong dalam cabang ilmu fisika yaitu mekanika fluida. Dan ilmu mekanika fluida dibagi lagi atas dua, yaitu fluida statis atau hidrostatika, artinya fluida yang tidak bergerak atau diam, dan fluida dinamis atau hidrodinamika, artinya fluida yang dapat bergerak. Saat ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang fluida statis dengan materi prasyarat yaitu massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis artinya kerapatan atau densitas partikel penyusun suatu zat, yaitu perbandingan antara massa dan volume suatu zat. Misalkan, massa jenis minyak goreng adalah 0,8 gram per sentimeter pangkat 3. Artinya, ketika volume minyak 1 cm pangkat 3, maka massa minyak pasti 0,8 gram. Bagaimana dengan air yang memiliki massa jenis 1 gram per sentimeter pangkat 3? Nah, artinya ketika volume air 1 cm pangkat 3, maka massa air adalah 1 gram. Jadi, massa jenis dirumuskan Rho sama dengan M per V. M artinya massa benda dengan satuan kilogram atau gram. V artinya volume benda dengan satuan meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Dan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Berdasarkan rumus Rho sama dengan M per V, maka secara matematisnya V sama dengan M per Rho dan M sama dengan Rho dikali V. Massa jenis menunjukkan kepadatan partikel atau densitas suatu benda. Misalkan, kita memiliki besi 1 kg dan kapas 1 kg. Artinya, besi dan kapas memiliki massa yang sama. Namun, apa yang berbeda? Tentu saja volumenya berbeda, seperti terlihat pada gambar. Volume besi lebih kecil daripada volume kapas. Hal ini menunjukkan besi lebih padat daripada kapas.
Dan kesimpulannya, rho besi atau massa jenis besi lebih besar dari massa jenis kapas. Coba bandingkan bola besi dan bola kayu. Apa yang sama dari kedua benda ini? Tentu saja volumenya. Kedua benda memiliki besar yang sama, namun memiliki massa yang berbeda. Besi lebih berat daripada kayu. Maka dapat disimpulkan massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis kayu. Berikut adalah massa jenis berbagai zat yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memperjelas tentang massa jenis, coba perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kaleng kosong bermassa 500 gram dan bervolume 400 cm pangkat 3. Ketika diisi penuh dengan minyak, massanya menjadi 820 gram. Berapakah massa jenis minyak? Nah, berdasarkan soal, data yang diketahui, M kaleng atau massa kaleng sama dengan 500 gram. Volume kaleng V sama dengan 400 cm pangkat 3. Dan massa total kaleng plus minyak adalah 820 gram. Berdasarkan data tersebut, massa kaleng kosong adalah 500 gram dan massa kaleng kosong plus minyak adalah 820 gram. Jadi, massa minyak itu sendiri adalah 820 gram dikurang 500 gram menjadi 320 gram. Sehingga massa jenis minyak adalah Rho sama dengan M per V. Massa jenis sama dengan 320 per 400, sehingga Rho atau massa jenis sama dengan 0,8 gram per centimeter pangkat 3. Nah, anak-anak, demikian penjelasan tentang massa jenis. Selanjutnya, silakan kerjakan soal-soal post-test berikut. Yang pertama, penjelasan antara air dan minyak goreng. Ketika air dicampur dengan minyak goreng, posisi minyak selalu berada di atas air. Mengapa demikian? Selanjutnya, mengapa balon karet yang ditiup tidak dapat terbang, sedangkan balon udara yang massanya cukup besar malah dapat terbang? Nah, berikutnya kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran hari ini tentang massa jenis. Massa jenis adalah kerapatan partikel penyusun suatu zat atau penyusun suatu benda. Massa jenis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan volume benda. Demikian pelajaran hari ini mengenai fluida statis tentang massa jenis. Sampai jumpa di pertemuan ataupun penjelasan berikut.